Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reni Oktavia Kurniasari, guru IPA di SMP ITA Taufik. Saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di pembelajaran, yaitu implementasi strategi bermain peran dengan nama Detective Science melalui Google Sites untuk meningkatkan literasi sains siswa SMP. Seperti apa pembelajarannya? Mari kita simak. Berdasarkan hasil rapot pendidikan tahun 2025, SMP ITA Taufik memperoleh capaian kualitas pembelajaran pada kategori sedang dengan nilai subindikator metode pembelajaran sebesar 57/100, serta dukungan psikologis dan manajemen kelas yang juga belum optimal. Skor metode pembelajaran bahkan tercatat mengalami penurunan sebesar 3,65 poin dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi alarm penting bagi pendidik untuk melakukan evaluasi dan inovasi terhadap proses pembelajaran, khususnya pada pendekatan yang digunakan di kelas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik adalah melalui penguatan pendidik dalam menciptakan metode pembelajaran terbuka dengan memberikan instruksi, panduan, dan aktivitas interaktif untuk pembelajaran yang konstruktif. Salah satu fokus utama dalam pembelajaran sains saat ini adalah peningkatan literasi sains. Literasi sains mencakup kemampuan siswa dalam memahami konsep ilmiah, menggunakan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan bukti. Sayangnya, pembelajaran IPA di lapangan masih cenderung berorientasi pada hasil akhir, bukan pada proses berpikir ilmiah. Hal ini berpotensi menghambat tumbuhnya kemampuan berpikir kritis dan literasi sains siswa. Di sisi lain, arah kurikulum nasional yang sedang diterapkan saat ini juga mengedepankan pendekatan pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Sebagai respon terhadap kondisi ini, saya sebagai guru IPA berinisiatif merancang pembelajaran yang mengintegrasikan masalah kontekstual yang dekat dengan kehidupan siswa dengan langkah-langkah metode ilmiah, agar dapat mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah secara menyenangkan dan bermakna. Salah satu isu yang diangkat berasal dari kejadian nyata di lingkungan sekolah, yaitu asap yang sering muncul pada pagi hari. Dalam proses pembelajaran, saya menghadapi 3 tantangan utama. 1. Nilai pretest literasi sains siswa yang masih rendah. 2. Hasil survei menunjukkan sebagian besar guru belum pernah membuat aplikasi pembelajaran sendiri. 3. Keterbatasan waktu dan ruang laboratorium untuk eksperimen IPA. Setelah menganalisis tantangan dan situasi sekolah, saya mulai aksi kolaboratif dengan kelompok guru mata pelajaran IPA untuk mendiskusikan materi yang paling relevan untuk dikembangkan dalam bentuk proyek berbasis literasi sains. Selanjutnya, saya juga berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia untuk menyelaraskan materi dengan struktur laporan ilmiah yang baik, agar siswa mampu menuangkan hasil penyelidikannya secara runtut dan benar. Sebagai tindak lanjut, saya merancang dan mengembangkan aplikasi pembelajaran berbasis Google Sites dengan tema Detective Science Misi Asap Misterius. Aksi ini saya lakukan untuk mendorong siswa mengalami pembelajaran yang mendalam, kontekstual, dan menyenangkan. Saya mengembangkan aplikasi Detective Science Misi Asap Misterius dengan memanfaatkan platform gratis dari Google, yaitu Google Sites, yang saya integrasikan dengan Canva, YouTube, dan juga web berbasis game interaktif. Di dalam aplikasi ini, saya merancang serangkaian misi dan teka-teki atau riddle, agar pembelajaran terasa seperti tantangan yang menyenangkan, namun tetap terarah pada materi IPA. Siswa diajak menelusuri menu metode ilmiah yang tersusun runtut, mulai dari observasi, perumusan masalah, hipotesis, eksperimen, hingga laporan digital. Untuk memperkuat pemahaman, saya juga menambahkan menu belajar dan latihan dalam bentuk game interaktif, sehingga siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Mari kita mulai petualangan sainsnya dan temukan siapa dalang di balik asap misterius. Pembelajaran dimulai dengan menghadirkan suasana yang menyenangkan dan penuh makna melalui permainan peran. Siswa diajak menjadi detektif yang menyelidiki kasus kematian misterius seorang tokoh yang diduga meninggal karena gangguan pada sistem pernafasan. Dalam penyelidikan ini, siswa akan menggunakan metode ilmiah layaknya seorang ilmuwan untuk mengungkap penyebab kematian. Aktivitas ini tidak hanya membangun kesadaran dan rasa ingin tahu siswa, tetapi juga menanamkan pentingnya berpikir kritis dan ilmiah dalam memahami fenomena di kehidupan nyata. Pada kegiatan inti,
Guru memfasilitasi siswa untuk mengungkap penyebab kematian melalui pendekatan ilmiah. Sebagai langkah awal, guru menyampaikan satu orientasi masalah yang harus diselesaikan bersama. Siswa kemudian dibagi ke dalam kelompok heterogen berdasarkan data kemampuan yang telah dianalisis guru sebelumnya agar tercipta kolaborasi yang efektif. Setiap kelompok diberikan 2 misi menantang. Misi pertama adalah menyelesaikan teka-teki seperti mencari kata, TTS, dan labirin sebagai sarana recall pengetahuan awal mereka tentang metode ilmiah. Jika misi ini berhasil diselesaikan, siswa berlanjut ke misi kedua, yaitu permainan riddle untuk menemukan pelaku utama dalam kasus kematian yang dirancang untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Guru kemudian memperkenalkan aplikasi pembelajaran berbasis web Google Site bernama Detective Science yang dirancang untuk mendukung proses penyelidikan ilmiah secara berkelompok. Melalui platform ini, siswa ditantang menyelesaikan berbagai misi dengan menelusuri beberapa zona pembelajaran. Di zona observasi, siswa diarahkan menemukan lokasi kejadian misterius menggunakan bantuan Google Maps dan pemindaian QR Code. Selanjutnya, di zona rumusan masalah dan hipotesis, siswa mengumpulkan data berupa foto, bukti-bukti di lapangan, melakukan wawancara sederhana kepada warga sekitar, dan menyusun asumsi ilmiah sebagai dasar untuk menyelidiki penyebab kematian yang sedang ditelusuri. Pada tahap selanjutnya, siswa memasuki zona eksperimen untuk menguji dugaan ilmiah yang telah mereka rumuskan sebelumnya. Setiap kelompok melakukan eksperimen sederhana. Hasil pengamatan dicatat dalam jurnal digital yang telah disediakan. Kegiatan penutup, siswa melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang mereka alami, menyimpulkan pelajaran yang penting yang didapat, serta menyampaikan ide atau solusi terhadap masalah yang telah diteliti. Kegiatan ini memperkuat makna belajar sebagai proses investigatif yang menyenangkan dan bermakna. Pada pertemuan berikutnya, setiap kelompok mempresentasikan laporan ilmiah dan poster hasil penyelidikan mereka, dengan dilanjutkan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa setelah mengikuti rangkaian misi. Gimana pembelajaran IPA hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Alicia Zara Suryalita dari kelas 7C. Hari ini pembelajaran IPA seru banget dan kita bisa belajar di luar dan tantangan hari ini seru banget. Jadi aku bisa mempelajari tentang ilmiah dan aku mengerti semuanya. Jadi terima kasih Bu Reni. Alhamdulillah, penerapan praktik baik ini berhasil meningkatkan literasi sains siswa, terlihat dari kenaikan nilai dari pretest ke posttest dengan kategori rendah menuju hasil yang lebih baik. Praktik baik ini juga saya bagikan di komunitas belajar sekolah dan mendapat respon positif dari rekan-rekan guru. Harapan saya, praktik baik ini dapat menjadi inspirasi tidak hanya untuk mata pelajaran IPA, tetapi juga untuk semua mata pelajaran lainnya. Saya ingin menunjukkan bahwa membuat media pembelajaran yang efektif tidak harus mahal. Yang terpenting adalah kreativitas dan semangat untuk terus berinovasi demi pembelajaran yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Susanti, guru bidang studi bahasa Indonesia. Alhamdulillah siang tadi berkesempatan untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik yang disampaikan oleh Bu Reni, rekan kami, guru IPA. Satu kata buat Bu Reni, keren. Dari pemaparan tadi tuh langkah-langkahnya sudah sistematis banget ya, mulai dari bagaimana awalannya gitu ya, kemudian di kegiatan pembelajarannya sampai luar biasa ya, ada gamesnya. Dan itu kalau anak-anak bilang pembelajaran itu seru, saya sepakat banget, memang itu pembelajarannya seru sekali. Sukses untuk Bu Reni, sangat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin MPD, Kepala Sekolah di SMP IT Ataufiq Depok. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan barakallahu fikum, selamat kepada Bu Reni, atau lengkapnya Ibu Reni Oktavia Kurniasari MPD, guru IPA di SMP IT Ataufiq. Dan pengalaman kemarin yang sudah berbagi praktik baik dengan guru-guru di SMP IT Ataufiq terkait dengan penggunaan Google Site kepada siswa, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk rekan-rekan guru lainnya, khususnya di SMP IT Ataufiq dan di Depok secara umum, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam proses pembelajarannya. Sekali lagi, selamat untuk Bu Reni.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.